tentang istiwa itu, kita tahu Asma Sifat jilid 2 halaman 303. 303. Bab ma ja'a fi qouli azza wa jalla Ar-Rahmanu 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'arsy istawa. Ya. Baik, dia menyebutkan ayat di sini Ar-Rahmanu 'arsy istawa, ayat Thaha tadi, kemudian sumastawa 'alal 'arsy, Furqan ayat 9, inna rabbakum alladzi khalaqa as-samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy, ya. Surah Al-A'raf ayat 4. Kemudian juga ada dalam surat As-Sajdah. Kemudian juga surah Ar-Ra'd ayat 2, Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha, tsumma istawa 'alal 'arsy. Semuanya mungkin istiwa atas arsy. Kemudian setelah itu baru menyebutkan hadis-hadis. Jadi manhaj Imam Baihaqi setelah itu bukan hadis. Di antaranya hadis ini kana fi ama'in ma fa'u hawa wa matatu hawa. Jadi Allah Subhanahu wa taala, yani di sini ditanya ini Rasulullah SAW tanya oleh Abi Razin Al-Waqaili, qala qultu ya Rasulullah aina kana rabbuna tabaraka ta'ala qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Ya. Ini hadis bertanya di mana Allah berada sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian atau yang lebih hadis yang lain lagi yang singkat-singkat kita cari ini. Saudara, Ali Mustri menyampaikan isi kitab Al-Asma wa Sifat karangan Imam Al-Baihaqi. Apa tujuannya? Pertama, bahwa ingin menunjukkan dia punya kitab ini. Yang kedua, mungkin ingin menunjukkan karena dia doktor dalam bidang akidah, dia menguasai akidah Asy'ariyah yang disebutkan oleh Imam Baihaqi. Yang ketiga, dia ingin menunjukkan bahwa Asy'ariyah yang ada sekarang berbeda dengan akidahnya Imam Baihaqi. Padahal ini justru menunjukkan bahwa Ali Musri ini sebenarnya tidak mengerti keterangan yang ada di dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Tidak tahu pada isinya. Dan sebenarnya akidah Asy'ariyah yang ada sekarang sama dengan akidah Imam Baihaqi. Dan di sini Ali Musri membacakan tentang bab istiwa. Kata dia, Imam Al-Baihaqi menetapkan istiwa. Maksudnya apa? Asy'ariyah yang ada sekarang tidak menetapkan istiwa. Ini karena Ali Musri tidak mengerti. Coba saya baca ya. Di sini setelah Ali Musri ini menjelaskan ayat-ayat yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi, babu ma jaa'a fi qaulillahi azza wa jalla, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsyir rahman. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allahu alladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Ali Musri membaca hadis pertama di dalam kitab ini berkaitan dengan istiwa. Cuma Ali Musri tidak memberikan pengertian pada hadis ini. Mengapa? Mungkin dia kesulitan memahami makna hadis ini. Atau mungkin setelah dia lihat-lihat ternyata isinya berbeda dengan akidah dia. Ini saya terangkan. An Abi Razin Al-Uqayli qala. Abi Razin Al-Uqayli berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, aina kana rabbuna tabaraka wa ta'ala qabla an yakhluqas samawati wal arda? Di manakah Tuhan kita sebelum menciptakan langit-langit dan bumi? Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, kana fi ama'in ma fawqahu hawa. Allah itu berada tidak bersama siapa-siapa, tidak bersama apa-apa. Ini maksudnya kana fi ama. Penafsiran ini dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Yazid bin Harun, seorang ulama salaf. Artinya apa? Allah berada tanpa sesuatu apapun yang menyertai Allah. Ma fawqahu hawa, di atas Allah tidak ada sesuatu, wa ma tahtahu hawa, di bawahnya juga tidak ada sesuatu. Artinya apa? Allah itu ada tanpa arah dan tanpa tempat, tanpa teman, tanpa apapun. Tsumma khalaqal 'arsya. Kemudian Allah menciptakan arasy. Tsumma stawa 'alaihi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah beristiwa kepada arasy tersebut. Qad madha al-kalamu fi makna hadzal hadis. Dunal istiwa, telah berlalu
penjelasan makna hadis ini tanpa maknanya istiwa. Kalau istiwa bagaimana? Ini yang tidak dijelaskan oleh Al-Musri. Fa'amal istiwa fal mutaqaddimuna min ashabina radhiyallahu anhum. Maka kalangan terdahulu dari sahabat-sahabat kami, Asy'ariyah maksudnya, radhiyallahu anhum. Kalau Al-Musri biasanya mengartikan ini Syafi'iyah, karena dia agak paham. Ini maksudnya Asy'ariyah. Kanu la yufassirunahu. Asy'ariyah dulu mutaqaddimun tidak menafsirkan istiwa, wala yatakallamuna fihi, dan tidak membicarakan maknanya. Karena fi madhhabihim fi amthali dzalik, seperti madhab mereka mengenai nas-nas, teks-teks yang seperti istiwa ini. Artinya apa? Pendekatan yang diikuti oleh Imam Al-Baihaqi adalah pendekatan tafwid. Tafwid itu artinya apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dijelaskan oleh Al-Musri. Mengapa? Karena akidahnya Al-Musri berbeda dengan Imam Baihaqi, dengan mayoritas ahli hadis berbeda. Bahkan oleh ulama-ulama Wahabi penafsiran seperti ini, tafwid, pendekatan tafwid seperti ini oleh Wahabi dianggap sebagai pendapat ahli bid'ah yang paling buruk. Min syarri anwa'i aqwali ahli bid'ah, termasuk pendapat ahli bid'ah yang paling buruk. Ini pendapat Imam Baihaqi, dijelaskan oleh Syekh Nutaimiyah di dalam Aqidah Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Utsaimin. Sangat benci kepada penafsiran seperti ini. Nah, ini artinya apa? Ini yang disampaikan oleh Imam Baihaqi menegaskan sesuai dengan akidah Asy'ariyah bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Mengapa? Allah tidak butuh pada tempat. Dan ini dijelaskan oleh Imam Baihaqi dalam kitab ini 2 halaman sebelumnya. Dan saya yakin Al-Musri gak pernah baca ini di dalam kitab ini. Nah, di dalam kitab ini, dalam kitab Al-Asma' wa Sifat ini, Imam Baihaqi berkata, wastadallu ba'du ashabina fi nafyil makani anhu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat-sahabat kami Asy'ariyah sebelum Imam Baihaqi berdalil dalam konteks menafikan tempat bagi Allah, bahwa Allah itu tidak bertempat, biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta zahiru falaysa fawqaka syai'. Engkaulah Allah yang maha zahir, yang maha jelas, di atasmu tidak ada sesuatu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkaulah yang maha batin, maha tersembunyi. Falaysa dunaka syai', di bawahmu tidak ada sesuatu. Kata Imam Baihaqi mengutip pernyataan ulama Asy'ariyah, wa idza lam yakun fawqahu syai'un, apabila di atasnya Allah tidak ada sesuatu, wala dunahu syai'un, dan di bawahnya tidak ada sesuatu, lam yakun fi makan, berarti Allah itu tidak bertempat. Jadi artinya Allah maha suci dari tempat. Ini berbeda saudara-saudara dengan akidah Wahabi yang mengatakan Allah itu bertempat. Nah, ini keterangan tentang istiwa. Al-Musri hanya menerjemahkan aina kana rabbuna tabaraka wa ta'ala qabla an yakhluqas samawati wal ardah. Kemudian jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau menjelaskan. Karena Al-Musri tidak paham dengan hadis ini. Ini kana fi ama ma fawqahu hawa. Allah itu ada tanpa bersama apa-apa atau siapa-siapa. Di atasnya tidak ada sesuatu, wa ma tahtahu hawa, di bawahnya tidak ada sesuatu. Tsumma khalaqal arsya tsumma stawa alaihi tabaraka wa ta'ala. Kemudian di sini istiwa dijelaskan bahwa para ulama mutaqaddimin, generasi terdahulu Asy'ariyah, istiwa itu tidak ditafsirkan dan tidak dibicarakan maknanya. Ini pendekatan tafwid yang berbeda dengan mazhabnya Al-Musri.